Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang desain dan langkah-langkah dalam penelitian kualitatif di bidang pendidikan bahasa Inggris. Masih bersama saya, Mr. Beni Krispiantoro. Kita akan bersama-sama belajar dan mempelajari apa itu desain dalam penelitian kualitatif di bidang INT dan bagaimana langkah-langkah melaksanakan penelitian-penelitian tersebut. Sifat penelitian pendidikan bahasa. Sebagaimana sifat metodologi penelitian pada umumnya, sifat penelitian pendidikan bahasa dipandang sama, yaitu sebagai metode penelitian ilmiah. Secara terperinci dijelaskan oleh Tuchman, Noonan, Macmillan, dan Schumacher dalam Syamsuddin dan Damayanti tahun 2009 halaman 9 bahwa sifat metodologi penelitian pendidikan bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki tujuan. Penelitian memiliki tujuan sebagai arah dan target yang hendak dicapai. Tujuan ini berguna sebagai tolak ukur dan penilaian ketercapaian hasil penelitian. Yang kedua adalah sistematis. Penelitian dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan sistematis, yaitu dengan langkah yang terencana dan dilaksanakan secara runtut mulai tahap perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Yang ketiga, penelitian harus objektif atau jujur. Agar kualitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data harus dikumpulkan secara objektif. Untuk keperluan itu, peneliti perlu memiliki sifat jujur apa adanya, tidak melakukan rekayasa, serta tidak memasukkan keinginan sendiri ke dalam data. Yang keempat, logis. Untuk mencapai validitas internal, penelitian perlu dilakukan secara sistematis dan logis. Selain dilakukan sesuai prosedur tertentu, penelitian juga perlu didukung oleh proses pemikiran yang logis, baik secara deduktif maupun induktif. Yang kelima, empiris. Data dalam penelitian diperoleh melalui dunia empirik atau pengalaman nyata yang bersifat objektif. Tujuan penelitian pendidikan bahasa. Tujuan merupakan acuan dalam semua langkah atau prosedur yang dilakukan. Tujuan yang jelas dan spesifik dalam penelitian akan memberikan landasan bagi seluruh tahapan langkah dalam penelitian, mulai dari rancangan sampai dengan penemuan. Tanpa tujuan yang jelas, peneliti dapat tersesat atau kehilangan arah, sehingga temuan penelitiannya dapat diragukan kredibilitas keilmuannya. Secara umum disampaikan bahwa tujuan penelitian pendidikan bahasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan keadaan dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan masalah bahasa dan pengajarannya. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa dan hubungannya dengan berbagai pemikiran, masalah, dan atau isu lainnya. Yang ketiga, menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan munculnya masalah dalam pendidikan bahasa. Yang keempat, mencari dasar yang kuat bagi landasan atau rujukan dalam membuat keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan bahasa. Yang kelima, menemukan dan mengembangkan teori, model, dan strategi dalam pendidikan bahasa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya untuk mengantisipasi tuntutan kemajuan zaman.
Yang kelima, menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori, model, dan strategi pendidikan bahasa dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam penerapannya di dalam dunia pendidikan atau di lapangan. Lalu apa manfaat penelitian pendidikan bahasa? Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian pendidikan bahasa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi pengajar atau pendidik bahasa, seperti guru, dosen, dan orang tua. Dalam melaksanakan proses pendidikan yang bermutu, diperlukan pemahaman konkret sebagai dasar pengambilan keputusan yang profesional dalam rangka pelaksanaan pendidikan bahasa, baik dalam lingkup formal maupun non-formal. Pada umumnya, para pendidik bahasa sudah mampu memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan pendekatan, strategi, dan metode dalam pelaksanaan pendidikan bahasa. Meskipun masih ada sebagian di antaranya yang belum memanfaatkan hasil penelitian karena lebih memanfaatkan sumber-sumber yang lainnya seperti pengalaman pribadi, pendapat para ahli, pendapat umum, intuisi, mencoba-coba atau trial dan error, dan akal sehat atau common sense. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat profesi. Dalam praktek penggunaan bahasa sesuai dengan tujuannya, kelompok masyarakat tertentu dengan latar belakang profesinya memerlukan strategi berbicara tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Pilihan yang tepat terhadap struktur, diksi, dan gaya bahasa dapat membantu keberhasilan dalam menyampaikan ide dan melancarkan komunikasi dengan lawan tutur. Yang ketiga, manfaat bagi penentu kebijakan. Pada kenyataannya, tidak semua kebijakan dapat berlaku secara efektif sehingga kontraproduktif. Sebuah kebijakan akan bersifat produktif bila disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui penelitian dapat diprediksikan dampak kebijakan bila diterapkan. Dengan demikian, hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan masalah dapat diantisipasi sesuai temuan dalam penelitian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Melalui penelitian dapat digambarkan berbagai fenomena secara akurat mendekati kebenaran. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya diarahkan oleh paradigma yang digunakan peneliti dalam kajian pada setiap kasusnya. Menurut Aminuddin dalam Basrawi dan Suwandi tahun 2008 halaman 45, orientasi paradigma sebagaimana yang tercermin dalam asumsi, konsepsi teoretik, dan konsepsi metodologis secara umum dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu orientasi post-positivis, orientasi konstruktivis, dan orientasi postmodernis. Dalam praktiknya, idealisasi yang demikian itu tidak selalu dapat diterapkan, mengingat bahwa penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang bersifat fleksibel dan menggunakan multi perspektif serta multi methods. Berikut ini disampaikan uraian 3 macam kelompok model penelitian kualitatif dilihat dari perbedaan orientasi tujuannya. Yang pertama adalah post-positivisme. Paradigma post-positivisme kualitatif berpandangan bahwa suatu realitas itu perlu disikapi sebagai fakta yang bersifat ganda, dapat disistemasikan, mengembangkan suatu ciri konsepsi, dan mengandung hubungan secara asosiatif, serta harus dipahami secara alamiah, kontekstual, dan holistik. Dari perspektif post-positivisme ini, tujuan penelitian kualitatif dipandang bersifat
Yang pertama eksploratif, di mana penelitian bertujuan untuk memahami fenomena secara garis besar tanpa mengabaikan kemungkinan pilihan fokus tertentu secara khusus. Yang kedua adalah eksplanasi, yakni memahami ciri dan hubungan sistematis fenomena berdasarkan faktanya. Yang ketiga teoritis, menghasilkan formasi teori secara substantif berdasarkan konseptualisasi, abstraksi ciri, dan sistem hubungan konsep berdasarkan relasi dan kemungkinan variasinya. Yang keempat praktis, memahami makna fenomena dihubungkan dengan keperluan terapan atau nilai praktis tertentu. Orientasi demikian dapat dihubungkan dengan studi kasus, etnografi, etnometodologi, intraksionalisme simbolik, naturalistic inquiry, maupun grounded theory. Menurut Corbin dan Strauss, temuan dalam penelitian disebut sebagai temuan ilmiah yang andal jika mencerminkan signifiance, kesepadanan konsep teoretikal yang digunakan dengan data dan temuan, generalizability, yaitu kemampuan temuan untuk ditransferkan pada fakta yang berbeda-beda, reproducibility, kekayaan dalam membuahkan konsep-konsep baru, precision, ketepatan prosedur dan teknik yang digunakan dibandingkan dengan data dan temuan, rigor, keketatan sistematika konsep dan cara kerja yang digunakan sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan, dan verification, yaitu keterandalan data dan temuan pemahaman ditinjau dari validitas eksternal dan internal. Secara umum, temuan penelitian dikategorikan baik jika mencerminkan nilai kebenaran secara rasional empirik. Yang kedua adalah konstruktivisme. Konstruktivis merupakan suatu perspektif yang memandang bahwa realitas sebagai gejala yang sifatnya tidak tetap dan memiliki pertalian hubungan dengan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Realitas dan versi yang demikian itu akan dapat dipahami berdasarkan konstruksi sebagaimana yang terdapat dalam kesadaran peneliti maupun pengalamannya yang berhubungan dengan kehidupan. Pemahaman suatu realitas perlu dihubungkan dengan refleksi dunia pengalaman sebagaimana gambaran makna dalam lambang kebahasaan yang menandai pengalaman tersebut. Yang ketiga adalah postmodernisme. Perspektif postmodernisme memiliki konsep yang berbeda dengan konstruktivis yang mengandalkan terdapatnya akumulasi pemahaman sebagai konstruksi. Pemahaman dalam konteks postpositisme kualitatif ditempatkan sebagai tujuan dan dalam perspektif konstruktivisme sebagai pijakan penciptaan hubungan intersubjektif dan akumulasi pemahaman. Sementara itu, dalam konteks postmodernisme hanya dilihat sebagai jembatan menuju empowerment. Penelitian bukan ditempatkan sebagai pemahaman, namun sebagai pemberdayaan dan pembermaknaan kehidupan manusia. Strategi penelitian kualitatif. Dalam penelitian, istilah strategi dan metode sering digunakan secara bertukar-tukar. Istilah strategi pada umumnya digunakan dalam dunia kemiliteran, dipadankan dengan makna the art of war. Perencanaan operasi, gerak mencapai tujuan, manipulasi secara sadar, teknik, kiat, dan taktik. Sedangkan istilah metode dapat disepadankan dengan kata sistem, orderliness, atau way of doing, sehingga metode dapat diartikan sebagai bentuk penemuan
yang menggambarkan sistematika konsep, cara, dan peta tahapan tertentu. Kita akan melihat tabel tentang strategi dalam penelitian kualitatif. Strategi yang pertama adalah penelitian lapangan atau studi kasus. Digunakan untuk memahami individu, kelompok, lembaga, latar tertentu secara mendalam. Datanya bisa diambil dengan catatan lapangan, wawancara terstruktur, dan mendalam. Kemudian strategi yang kedua adalah etnografi. Digunakan untuk memahami budaya atau aspek kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Data diambil dengan menggunakan catatan lapangan, partisipasi observasi, interview, dan rekaman. Yang ketiga adalah interaksi simbolik. Memahami makna perilaku manusia dalam kehidupan, motifnya, wawasannya, dan nilainya. Data diambil dengan menggunakan catatan lapangan, partisipasi observasi yang tertransposisikan sebagai simbol sesuatu. Ini modelnya berupa post-positivis. Kemudian yang keempat adalah strategi naturalistic inquiry. Memahami fenomena interaksi, perilaku, tipe dalam latar natural. Catatan lapangan, partisipasi, observasi, wawancara mendalam bisa digunakan untuk mengambil data penelitian naturalistic inquiry. Grounded theory. Menyusun, mengembangkan, merekonstruksi teori. Data diambil dengan menggunakan catatan lapangan, hasil partisipasi observasi secara induktif. Modelnya berupa interview, rekaman, dokumen, dan induksi teori. Kemudian etnometodologi. Memahami gejala kemanusiaan esensi maknanya dalam kelompok sosial atau individu. Dialog dan partisipasi dalam interaksi digunakan untuk mengambil data atau mengumpulkan data. Kemudian etnografi teks, memahami karakteristik kehidupan sosial berdasarkan teks sebagai penulisan pengalaman. Data dikumpulkan dengan menggunakan teks individual, catatan harian, pengalaman pribadi, teks orang lain. Modelnya merupakan model konstruktivis. Penelitian tindakan, deskripsi, konsepsi, dan pengambilan keputusan secara kritis berdasarkan rekaman, pemantauan, dan evaluasi terhadap tindakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan rekaman ongoing proses dan hasil tindakan. Pluralisme interferential. Menemukan pemahaman detail fakta secara intertekstual dan pertaliannya dengan empowerment. Data dikumpulkan menggunakan pengalaman simbolik dan wacana keseharian. Model yang digunakan adalah postmodernis. Lalu kita akan membahas mengenai apa itu penelitian deskriptif secara lebih detail lagi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal, satu variabel saja, bisa juga lebih dari satu variabel. Yang kedua adalah studi kasus. Penelitian studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif
seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja. Terhadap kasus tersebut, peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu cukup lama. Mendalam artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dia lakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk mengungkap persoalan kepala sekolah yang tidak disiplin, peneliti perlu mencari data berkenaan dengan pengalamannya pada masa lalu, sekarang, lingkungan yang membentuknya, dan kaitan variabel-variabel yang berkenaan dengan kasusnya. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti rekan kerjanya, guru, bahkan juga dari dirinya. Teknik memperoleh data sangat komprehensif seperti observasi perilakunya, wawancara, analisis, dokumenter, tes, dan lain-lain bergantung kepada kasus yang dipelajari. Setiap data dicatat secara cermat, kemudian dikaji, dihubungkan satu sama lain, kalau perlu dibahas dengan peneliti lain sebelum menarik kesimpulan. Kesimpulan penyebab terjadinya kasus atau persoalan yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Studi kasus mengisyaratkan pada penelitian kualitatif. Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif. Artinya hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang lain. Dengan kata lain, generalisasi informasi sangat terbatas penggunaannya. Studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun sebaliknya, hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut. Banyak teori, konsep, dan prinsip dapat dihasilkan dan dari temuan studi kasus. Yang ketiga adalah penelitian survei. Penelitian survei cukup banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah pendidikan, termasuk kepentingan perumusan kebijaksanaan pendidikan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Survei dengan cakupan seluruh populasi objek disebut sensus. Sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi dinamakan sampel survei. Untuk kepentingan pendidikan, survei biasanya mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan berapa banyak siswa yang mendaftar dan diterima di suatu sekolah. Berapa jumlah siswa rata-rata dalam satu kelas, berapa banyak guru yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan kuantitatif seperti itu diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah pendidikan di sekolah. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbandingan atau analisis hubungan antara variabel tersebut. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial termasuk pendidikan untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman mengenai praktek tersebut dan situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Terdapat dua esensi penelitian tindakan yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam 3 area,
Yang pertama adalah untuk memperbaiki praktek. Yang kedua untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman atau kemampuan para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakannya. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Yang kelima adalah penelitian R&D. Penelitian dan pengembangan atau research development (R&D) adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Yang dimaksud dengan penelitian dan pengembangan atau research and development R&D adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras hardware, seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak software seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, sistem manajemen, dan lain-lain. Penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiono adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Mengapa ada penelitian yang semacam ini? Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari yang tampak dan teramati melalui pengamatan saja. Langkah-langkah penelitian deskriptif yang pertama adalah mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data dan menganalisis data, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan, dan membuat laporan penelitian. Case study. Apa langkah-langkah dalam studi kasus? Yang pertama adalah pemilihan tema, topik, dan kasus. Yang kedua adalah pembacaan literatur. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, penyempurnaan data. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, analisis data. Yang kedelapan, proses analisis data. Yang kesembilan, dialog teoretik. Yang ke-10, triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Yang ke-11, simpulan hasil penelitian.
Baru yang ke-12 membuat laporan penelitian. Laporan penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama objektif, yang kedua sistematik, dan yang ketiga mengikuti metode ilmiah. Langkah-langkah penelitian survei ada menentukan masalah penelitian, membuat desain survei, mengembangkan instrumen survei, melakukan pretest, memeriksa data, sebelumnya mengumpulkan data terlebih dahulu, data entry, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, dan membuat kesimpulan serta rekomendasi. Langkah-langkah PTK mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan dan pemantauannya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data, melaporkan. Langkah-langkah R&D, penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, merevisi hasil uji coba lapangan, penyempurnaan produk hasil uji lapangan, uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, dan diseminasi dan implementasi.